kelas 12 DKV 1, 12 MPLB 1, dan 12 MPLB 3 untuk mendiskusikan anti perundungan, dan di dalamnya nanti akan ada materi secara daring untuk fiksi dan juga poster. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk pembawa acara, Bu Indra berikan kesempatan untuk membacakan seluruh pembawa acara. Acara hari ini mohon dibacakan dan kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan lancar. Terima kasih. Silakan untuk pembawa acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Indra Hermarita MPD selaku Guru Bahasa Indonesia kita yang sudah memberikan sambutan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan diskusi daring anti perundungan dalam keadaan sehat walafiat. Adapun susunan acara pada siang ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa yang akan dipimpin oleh Kak Denis, yang ketiga materi pertama yang akan diisi oleh Kak Budi Santoso, yang keempat materi 2 yang akan diisi oleh Kak Farid, yang kelima ada ice breaking, yang keenam presentasi poster oleh Kak Aril, yang ketujuh refleksi siswa, yang kedelapan penutup, dan yang terakhir foto bersama. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kak Denis. Saya persilakan kepada Kak Denis. Iki mereka berbisukan toh. Baik teman-teman, karena tidak adanya di tempat Mas Tulis selaku pemimpin doa, untuk memimpin doa akan saya gantikan. Sebelumnya suara saya terdengar ke teman-teman? Dengar. Sebelum kegiatan tadi, yang mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Baik, terima kasih untuk Kak Farid yang telah memimpin doa. Selanjutnya, acara yang akan dilanjutkan oleh moderator yaitu Kak Areta. Saya persilahkan Kak Areta untuk memandu jalannya acara diskusi daring anti perundungan pada siang ini. Bagaimana penulis memisahkan atau Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya. Selamat siang untuk para audiens yang hadir secara online pada sesi hari ini. Di sini Areta Juli Saratri dari kelas 12 DKV 1 akan memandu jalannya acara pada siang hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Acara pada siang hari ini adalah diskusi daring dengan kelas 12 DKV 1, 12 MPLB 1, dan 12 MPLB 3. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan etika saat diskusi berlangsung. Untuk yang pertama adalah pakaian yang sopan dan tepat. Pemirsa harus tetap terlihat rapi dan sopan saat mengikuti diskusi daring, apalagi dalam diskusi formal ataupun resmi. Hindarkan menggunakan pakaian seadanya. Kedua, tempat yang sesuai. Video di aplikasi daring dapat memperlihatkan latar belakang tempat peserta diskusi. Peserta juga dapat menggunakan latar belakang maya yang menampilkan foto. Pastikan kalian berada di tempat yang sesuai dan menggunakan latar belakang yang sesuai. Sebisa mungkin hindari tempat yang bising atau terdapat orang yang berlalu lalang. Yang ketiga, tidak makan dan minum. Sebaiknya teman-teman tidak makan dan minum di depan kamera, terutama saat sedang berbicara. Matikan kamera atau video dan audio atau mode bisu untuk sementara apabila kalian terpaksa harus makan dan minum.
misalnya minum obat. Keempat, mode bisu. Gunakan mode bisu atau mute ketika tidak sedang berbicara sehingga diskusi tidak akan terganggu oleh suara dari tempat kalian berada. Yang kelima adalah tepat waktu. Meskipun dalam diskusi daring, tidak ada alasan bagi kalian untuk terlambat. Hadirlah di ruang diskusi secara tepat, tidak atau 10 menit sebelum diskusi dimulai. Keenam adalah diskusi. Kalian harus menyimak diskusi dengan saksama agar dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, dan pendapat dengan baik. Usahakan tidak memainkan gawai atau melakukan kegiatan lain saat orang lain berbicara. Yang ketujuh adalah berbicara. Ada fasilitas yang disiapkan jika kalian ingin berbicara, yaitu mengklik tombol angkat tangan atau memberi pesan melalui obrolan chat yang terdapat pada layar kalian. Moderator akan melihat dan mempersilahkan. Jangan mencela atau memotong orang yang sedang berbicara. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, saya berharap agar proses diskusi kita berjalan dengan sungguh-sungguh dan penuh hikmat. Pada siang hari ini, kami akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi yang mengangkat tema anti perundungan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembawa acara, narasumber kita kali ini adalah Kak Budi Santosa yang akan segera kita simak pemaparannya. Beliau merupakan alumni dari SMK Negeri 1 Purwodadi, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Beliau ini saat ini bekerja sebagai staf Toyota Nasmoko Semarang. Beliau juga aktivis mental health awareness yang menyuarakan isu kesehatan mental untuk generasi muda dan menyuarakan hashtag Stop Bullying di lingkungan kerja, kampus, maupun sekolah. Setelah nanti Kak Budi Santosa menyampaikan materinya, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan. Mohon untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, harap menekan emoji raise hand terlebih dahulu. Baik, langsung saja Kak Budi Santosa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk adik moderator yang telah memberikan kesempatan saya. Sebelumnya terima kasih Bu Indra, mohon maaf saya agak terlambat masuk. Ini suara saya kedengar ya, teman-teman, adik-adik? Kedengar ya? Oke. Untuk materinya, sebelumnya sudah saya pernah share ke Bu Indra juga, itu untuk materi tentang bullying atau perundungan ya adik-adik. Oke, salam kenal semuanya ya, maaf. Apa ke mau customer sama teman saya soalnya gitu. Oke, kita akan membahas tentang bullying. Bullying. Ada yang mau jawab? Mungkin sebentar aja. Boleh di raise hand. Ada yang tahu nggak bullying itu apa? Silahkan. Ada yang jawab? Tenang aja, saya nggak gigit, salah nggak apa-apa kok. Oke, nggak ada nih ya. Ya udah, saya langsung aja jelaskan. Nah, bullying itu bisa dikenal sebagai perundungan, yaitu sebagai bentuk tindakan agresif yang dilakukan secara berulang berupa penindasan maupun kekerasan secara sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang bertujuan untuk merendahkan harkat martabat korban. Nah, perundungan bisa dilakukan pelaku untuk mengontrol atau tujuannya untuk mendominasi korban melalui berbagai cara. Nah, perundungan itu tidak hanya dilakukan dalam lingkungan akademis sekolah maupun kampus saja, teman-teman. Tapi bisa juga dalam lingkungan profesional kerja, dan pekerjaan. Bahkan ya, teman-teman, mirisnya perundungan ini bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga. Gitu. Jadi jangan salah ya, perundungan itu nggak cuman ada di dalam lingkungan sekolah, tapi bahkan di keluarga sendiri pun ada ya. Kayak orang tua itu ngebully anaknya sendiri, ataupun kakak ngebully adiknya sendiri, tuh banyak sekali case-case yang pernah kakak temuin di lingkungan seperti itu. Nah, jenis-jenis perundungan sendiri atau jenis bullying adalah yang pertama, bullying fisik, yaitu tindakan dapat meliputi memukul, menganiaya, mendorong, menendang, menjambak, memeras, atau merusak barang milik korban. Yang kedua, itu ada bullying verbal. Nah, ini mungkin kita nggak asing ya teman-teman ya.
Nah, perundungan verbal ini meliputi mengancam, memaki-maki, mengintimidasi, merendahkan, menghina, bahkan mengganggu aktivitas dari si korban. Sedangkan yang ketiga adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini itu banyak kita jumpai di media sosial, teman-teman. Nah, perundungan ini terjadi di media sosial yang meliputi seperti mengedit, mengunggah, mempublikasikan video maupun foto yang tujuannya untuk mengintimidasi dan menghina seseorang atau person, serta memberikan feedback komentar yang negatif yang bertujuan untuk merendahkan si korban. Seperti itu. Nah, lanjut. Penyebabnya apa sih? Nah, ada alasan yang membuat seseorang menjadi korban bullying. Yang pertama, korban itu kurang pandai dalam berkomunikasi. Nah, biasanya orang-orang yang mungkin secara komunikasinya itu kurang itu jadi target bullying. Misal, komunikasinya kurang begitu lancar, gagap dan sebagainya itu pasti jadi target orang si pelaku untuk ngebully. Kedua adalah memiliki rasa percaya diri yang rendah. Nah, buat teman-teman adik-adik di sini yang confidence-nya kurang, nah ini bisa jadi target bullying juga. Jadi jangan salah, makanya kita harus bisa mengenali diri kita, apa yang ada dalam diri kita, kelebihan kita, value kita, atau nilai-nilai dalam diri kita harus tahu dan kita harus meyakininya gitu. Yang ketiga adalah memiliki kekurangan dalam aspek fisik maupun psikologis sehingga dia merasa berbeda. Nah, kebanyakan pelaku bullying itu ngebully orang itu bukan karena dia itu jelek atau apa, tapi merasa dia itu agak berbeda dan agak lain dalam lingkungannya gitu. Makanya dia jadi target untuk dibully seperti itu. Nah, yang keempat, tidak memiliki daya kemampuan melawan dan membela diri. Kebanyakan orang-orang yang jadi korban bullying adalah orang-orang yang udah cuek, nggak punya power atau kekuatan, sehingga ya udah pasrah aja dia dibully. Seperti itu. Nah, lalu penyebab alasan yang membuat seseorang menjadi pelaku. Nah, tadi kan kita jadi itu ya, sudut pandang sebagai korban. Nah, pelaku bullying. Kenapa sih kok bisa ada pelaku bully? Nah, yang pertama adalah memiliki kontrol diri yang rendah dan tidak memiliki perasaan bertanggung jawab serta sulit menghargai orang lain. Orang yang menjadi pelaku bullying rata-rata adalah orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab serta sulit untuk menghargai atau merespek, menghormat pada orang lain. Yang kedua, adik-adik, ada ingin selalu mengontrol atau mendominasi. Lalu yang ketiga adalah pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya sehingga selalu merasa terancam. Nah, ini yang perlu kakak, ini yang perlu saya garis bawahi ya. Kebanyakan orang yang tersakiti akan cenderung menyakiti. Itulah kenapa kebanyakan orang-orang yang jadi pelaku bullying itu sebelumnya ya, dia itu pernah dibully juga. Misal dia dibully di lingkungan keluarganya atau dibully di lingkungan sosialnya sehingga dia mencari target yang memiliki potensi rendah dalam arti dia punya kelemahan yang bisa dia bully. Itulah kenapa orang yang tersakiti akan cenderung menyakiti lagi seperti itu teman-teman. Nah, yang keempat, kebanyakan orang yang menjadi pelaku bullying itu tinggal di keluarga yang bisa dibilang kurang harmonis, sering bertengkar, sering melakukan kekerasan. Sehingga ketika dia menghadapi suatu kekerasan itu, ya ini dia praktekin di dalam lingkungan yang dia tinggali saat ini, seperti itu. Lalu, next, apa sih dampak bullying itu? Nah, teman-teman, bagi korban, dampak bullying itu luar biasa loh. Gitu. Bagi korban itu apa sih? Yang pertama, terjadi luka dan cedera fisik yang mungkin dapat menyebabkan masalah fatal. Banyak sekali ya kejadian-kejadian sebelumnya yang sempat viral di Jawa Tengah itu ngebully sampai memukul, sampai mendorong korban sampai jatuh, sampai operasi, bahkan ada yang sampai meninggal ya teman-teman. Nah, itu perlu kita waspadai. Jadi hati-hati, meskipun niat kita bercanda, tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya teman-teman. Seperti itu. Yang kedua adalah luka psikologis yang dapat berisiko mengalami gangguan mental. Nah, ini yang perlu kita waspadai juga, yaitu orang yang kita bully, yang menjadi korban, itu punya efek trauma yang luar biasa. Ada teman Kak Budi itu, yang dulu waktu SD itu dibully, sampai sekarang udah punya anak dua pun, rasa sakit hati itu masih menyisakan dalam pikirannya gitu. Sehingga ya itu, kayak dia itu merasa cemas, nggak percaya diri, bahkan dia merasa kayak tertutup seperti itu. Dan dia tuh gampang sekali emosi ke trigger sesuatu ketika ada seseorang itu yang mencoba untuk mengorek trauma dia. Seperti itu. Jadi hati-hati dan waspada karena dampak bullying itu berlaku sampai jangka panjang, adik-adik. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah
dampak bullying itu menurunkan rasa percaya diri atau confident dan rasa keberhargaan diri. Maka itu kebanyakan menjadi orang yang menjadi korban bully itu merasa dirinya itu nggak berharga, merasa nggak percaya diri, bahkan merasa harga dirinya itu rendah karena ya udah dibully gitu kan, udah nggak ada value-value yang ada dalam diri mereka gitu. Sehingga ini terus kita waspadai, makanya kita harus hati-hati. Mungkin lidah kita tuh nggak bertulang ya, bukan setajam, tapi bisa apa ya, membuat luka batin yang benar sampai bertahan bertahun-tahun. Makanya harus hati-hati. Mungkin teman-teman di sini ya yang masih sekolah ya sampai sekarang tolong dibiasakan. Kita harus memikir jangka panjang. Yang kelima adalah mengalami gangguan hubungan sosial, cenderung jadi pribadi yang tertutup. Nah, orang yang menjadi korban bullying itu rata-rata orang yang tertutup karena dia merasa takut berkomunikasi, takut bersosialisasi, takut dia itu mengalami perundungan lagi di masa depannya itu. Makanya kenapa orang-orang yang pernah dibully waktu kecil, waktu SD, SMP, mungkin sekolah, nanti ketika pas di dunia kerja ataupun dunia profesional, dia itu orangnya cenderung tertutup, pendiam, dan nggak bisa berani untuk berbicara. Karena apa? Ngomong dikit dia udah takut salah gitu, teman-teman. Nah, tadi kita udah eh, bicara tentang dampak bullying bagi korban. Nah, sekarang bagi pelaku, apa sih dampaknya? Kok ada ya dampak negatif dari pelaku? Ya pasti ada. Makanya ini kita harus melihat dari dua sudut pandang. Karena kan Kak Budi ini kan memang kuliah ini psikologi. Jadi kita melihat dari dua sudut pandang ya, adik-adik. Yang pertama bagi pelaku, orang yang menjadi pelaku bullying akan berisiko tersangkut masalah hukum di masa depan. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi jangan bilang bullying itu cuma cukup bercanda-canda aja, tapi bisa jadi masalah hukum. Contohnya masalah yang viral yang waktu itu di Purwokerto atau di mana ya, yang sampai orangnya dipukul sampai pingsan. Nah, itu juga salah satunya itu yang masalah yang paling pernah kita lihat yang viral tahun lalu, dan tentang anak pajak itu kan sampai dipukul, dibully, mengalami perundungan sampai apa? Mengalami koma. Apakah berdampak hukum? Ya pasti. Anak orang dipukuli seperti itu pasti memiliki masalah hukum di masa depan tuh udah pastilah berurusan. Nah, orang yang udah bermasalah dengan hukum, nah itu masa depannya juga ya maaf kata, ya pasti ada sesuatu yang membuat dia itu nggak bisa maksimal. Misal orang yang tersangkut masalah hukum, pasti kalau dia mau bikin SKCK ya itu udah di blacklist dulu ya teman-teman ya, karena udah ada sangkut pautan dengan polisi, udah berurusan dengan polisi, udah susah buat cari kerja. Lalu yang kedua adalah berpotensi menjadi pribadi yang berani melakukan tindakan kekerasan dan melakukan kriminal. Nah, hati-hati. Kalau dari kecil aja, dari SD, SMP, SMA udah berani dan melakukan kekerasan, itu nanti ketika dewasa udah biasa lah. Nggak apa-apa lah mukul orang lah, nggak apa-apa lah kita nganiaya orang lah, udah biasa. Toh juga kalau di penjara juga udah keluar lagi. Nah, jangan ngentengin kayak gitu ya teman-teman ya. Karena orang yang udah berani melakukan kekerasan itu udah pasti akan berpotensi jadi pelaku kriminal di masa depan. Karena kebanyakan kalau di ilmu forensik itu orang yang jadi orang sadisme gitu ya, itu dari kecil tuh biasanya udah terbiasa hal yang berbau kekerasan itu udah menjadi apa ya, makanan sehari-hari. Makanya ini harus perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah orang yang menjadi pelaku bullying itu biasanya itu mudah marah, kasar, berperilaku agresif dan impulsif. Ya, kayak gitu. Terus yang keempat adalah mengalami kepuasan batin saat mengintimidasi orang sehingga berpeluang menjadi sifat psikopat. Nah, hati-hati nih teman-teman. Orang yang psikopat itu biasanya itu nggak memiliki empati, tidak memiliki rasa bersalah ketika dia menyakiti orang lain. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah selalu berupaya untuk mendominasi orang lain. Orang yang suka ngebully itu ya berupaya untuk mengontrol orang lain. Ya itu sih jahatnya orang yang jadi pelaku. Makanya hindari ya teman-teman, ya hindari. Nah, lalu pencegahannya apa sih? Yang pertama, perhatian dan kasih sayang yang cukup dalam lingkungan keluarga menjadi membuat anak merasa aman dan nyaman. Orang tua harus memahami peran mereka masing-masing supaya kepribadian anak dapat berkembang dengan baik. Nah, ini Kak Budi bilang kenapa? Karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling utama dan pertama untuk membentuk karakter anak.
Mungkin kalau adik-adik nanti ada yang berminat di psikologi, nah nanti ada belajar tentang psikologi perkembangan anak, nah nanti diajarin seperti ini ya, di mana keluarga itu menjadi faktor utama dan pertama ketika anak berkembang secara psikologisnya, kepribadiannya juga. Lalu yang kedua adalah penanaman pendidikan karakter yang pertama dan utama di dalam lingkungan keluarga, sehingga orang tua tidak melepas sepenuhnya kepada pihak sekolah. Pendidikan karakter adalah tugas kewajiban sebagai orang tua. Lalu yang terakhir adalah pengawasan sekolah yang selalu diperhatikan, ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pendidikan karakter di sekolah. Nah, balik lagi, kenapa Kak Budi bilang pendidikan karakter itu penting? Ya, karena salah satu hal keluarga itu adalah faktor utama membentuk karakter. Lalu ketika masuk ke lingkungan sekolah, ya sekolah itu ya mengembangkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua gitu dari lingkungan keluarga gitu. Jadi bukan kita serahkan semua ke pihak sekolah kalau misal ada apa-apa ini ya biar sekolah tanggung jawab enggak. Justru orang tua. Itulah kenapa ketika ada terjadi tindakan kriminal di anak di bawah umur, orang tua yang dipanggil. Karena apa? Orang tua punya tanggung jawab untuk mengawasi anaknya seperti itu. Nah, setelah teman-teman tahu kayak kita bullying itu dampaknya seperti apa, faktornya seperti apa, bahkan latar belakang seperti apa, yuk kita bersama-sama teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, kita menjadi kepanjangan tangan bagi kita untuk menyuarakan, menyetop bullying dalam lingkungan sekolah keluarga kita. Kalau misal ada teman kita atau menjadi siapapun yang menjadi korban bullying, kita usahakan untuk ya melapor. Kita bukan mengadu atau apa ya istilahnya kayak kita tuh tahu itu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan karena udah tahu dampaknya itu luar biasa. Makanya harus kita upayakan untuk meminimalisir. Apalagi lingkungan sekolah itu adalah jadi tempat yang seharusnya nyaman buat adik-adik untuk belajar, untuk bersekolah. Jangan sampai karena dibully teman-teman di sini, teman-teman atau adik-adik di sana ya, sorry di SMK Negeri 1 merasa takut untuk berangkat sekolah, merasa nggak nggak apa ya, nggak percaya diri berangkat sekolah karena dibully gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang Kak Budi bisa sampaikan. Nanti kalau misal ada pertanyaan atau apa, boleh silahkan diajukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Budi yang telah memaparkan tema anti-bullying untuk kita semua. Beri tepuk tangan untuk Kak Budi atas pemaparan yang luar biasa. Sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kak Budi dan pengetahuan yang telah Anda bagi kepada kami. Terima kasih. Teman-teman yang ingin bertanya, berhubung karena keterbatasan waktu, silahkan bertanya melalui chat, lalu Bu Indra akan menjawab di platform yang berbeda. Sekali lagi, teman-teman yang ingin bertanya, berhubung karena keterbatasan waktu, silahkan bertanya melalui chat, lalu Bu Indra akan menjawab di platform berbeda. Baik, selanjutnya, teman-teman yang ingin menanggapi atas pemaparan yang diberikan oleh Kak Budi tadi, diharapkan memberi emoji hand raise atau raise hand atau emosi mengangkat tangan yang ada pada layar teman-teman. Sekali lagi, selanjutnya, teman-teman yang ingin menanggapi atas pemaparan yang diberikan oleh Kak Budi tadi, diharapkan memberi emoji raise hand atau emoji mengangkat tangan yang ada pada layar. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Santoso yang telah memaparkan tentang apa itu bullying. Sebelumnya, bullying itu banyak sekali yang bisa kita temui ya di dalam lingkungan masyarakat ataupun sekolah ini. Kita menjadi lebih tahu apa yang namanya bullying verbal dan cyberbullying. Dan itu menurut saya sangat penting sekali bagi kita sebagai siswa untuk penerapannya di lingkungan sekolah ataupun masyarakat.
Dan tadi dari penjelasan Kak Bibi Santo, pelaku bullying dari keluarga kurang perhatian. Maksudnya itu yang kurang perhatian itu saya sangat setuju sekali, karena kebanyakan dari pelaku bullying sendiri itu banyak dari kalangan-kalangan yang seperti keluarga-keluarga tersebut. Dan mengenai dampak untuk pelaku, menurut saya itu sangat sekali bagi kita untuk mengetahui kita caranya untuk mengatasi, menghindari aksi-aksi bullying dan perundungan tersebut. Dan juga dalam penerapan ataupun penghindaran diri itu kita pastinya akan melihat ulas kembali dari mana kita berasal, yaitu dari rumah ataupun sekolah. Jika di rumah tersebut kita sudah dibentuk oleh karakter yang baik oleh orang tua kita, itu sangat baik sekali jika orang tua kita meminimalisir dari adanya sikap perundungan itu supaya tidak terjadi pada diri kita. Dan juga pada di sekolah banyak yang mengkampanyekan apa itu anti perundungan supaya kita bisa menjadi siswa yang lebih mengerti pertemanan begitu. Dan terima kasih sekali kepada Kak Bibi yang telah menyampaikan. Semoga apa yang saya dan teman-teman kami perdengar tadi bisa menjadikan sesuatu tambahan ilmu yang asik. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, terima kasih atas tanggapannya yang luar biasa dari Kak Ahmad Syihabuddin. Selanjutnya ada pemaparan materi kedua dari Kak Farid yang akan membahas tentang anti perundungan. Baik, untuk Kak Farid, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, cek. Apakah suara saya masuk, teman-teman? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ini saya juga agak bingung karena tadi sudah dipaparkan materinya sama Mas Budi ya, Kak Budi tadi sudah dipaparkan semua. Jadi saya juga agak bingung ini mau ngomong apa. Tapi nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut teman-teman, saya ada jargon untuk anti bullying. Bentar. Sebelumnya teman-teman bisa on mic dulu. Kita yel-yel bareng-bareng. Oke. Ya. Saya mengatakan grobogan lagi, teman-teman jawab kuat dan tanpa bullying, teman-teman jawab semuanya kita sehat. Jadi grobogan bebas, grobogan kuat tanpa bullying kita sehat. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Bisa kita mulai. Oke. Tujuh grobogan kuat tanpa bullying kita sehat. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, seperti yang sudah kita paparkan materi sebelumnya tadi, bullying itu sebenarnya perannya sangat besar sekali untuk menjadikan anak-anak itu trauma, bahkan ada yang sampai berujung bunuh diri, teman-teman. Seperti yang sudah dipaparkan tadi ya. Nah, yang sudah dipaparkan tadi nggak akan saya ulangi lagi karena saya yakin teman-teman di sini ini kan dari sekolah hebat, sekolah juara, pasti sudah paham semua dong. Nah, tadi upayanya juga sudah diceritakan. Sekarang saya ingin membahas beberapa hal, teman-teman. Seperti yang tadi diceritakan bahwa bullying itu dapat berjangka panjang, bahkan sampai masa depan pun bisa jadi orang yang kita bully itu masih ingat dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Kalau istilahnya itu ada yang bilang bahwa kedung jero iso dijajati, atine menungso sapa sing ngerti, yang seperti itu. Jadi
siapa sih yang tahu gitu. Dia itu dendam sama kita, dia itu nggak suka sama kita, dia itu sakit hati kepada kita. Nanti kalau misal suatu hari tiba-tiba dia jadi bos gitu, kita mau ngelamar ke perusahaannya, kita ketolak, kan ini juga merugikan diri kita sendiri. Dan juga tadi bullying itu menyebabkan korbannya merasa tidak percaya diri. Ini sangat benar sekali teman-teman. Karena ketika kita itu diejek, ya mungkin ini istilahnya bercanda ya, belum sampai bullying. Kalau bullying itu kan bisa diartikan bullying apabila si korban itu merasa tidak nyaman, merasa tersakiti, yang seperti itu. Terkadang ketika kita itu hanya saling ejek biasa saja, kita itu guyonan, itu saja kita kadang merasa sakit hati. Nah, apalagi kalau serius gitu. Jadi sebelum kita melakukan bullying, teman-teman mungkin bisa kita lihat dulu, kita ngaca dulu deh. Kira-kira nek aku sing dingenek iki piye yo. Nah, korban ini juga dapat menjadi cenderung menjadi pribadi yang tertutup. Tadi jelaskan juga seperti itu. Jadi korban bullying itu teman-teman, mereka akan takut untuk menyampaikan apa yang dialami oleh mereka, karena biasanya ketika mereka menyampaikan, rahasianya itu tidak terjaga. Justru ketika mereka menyampaikan terus nanti ditindaklanjuti, pelakunya ini tahu, wah mesti wadul ki, seperti itu, guru-guru wadul ya aku seneni, yang seperti itu. Nah, malah semakin menjadi-jadi lagi untuk si pelakunya. Nah, makanya itu mereka cenderung untuk menutup diri, teman-teman. Dampaknya sangat banyak sekali. Bahkan untuk pelaku juga tadi disebutkan bahwa bisa tersangkut masalah hukum. Ini benar sekali. Kalau kita sudah memiliki masalah hukum, teman-teman, mau ngelamar kerja pun susah gitu. Kita mau masuk ke perusahaan susah, kita mau jadi abdi negara mungkin yang mau itu susah, kita mau ngelamar ke badan usaha milik negara pun susah, seperti itu. Nah, teman-teman, buat yang merasa nggak percaya diri kalau mau menyampaikan pendapatnya, sebenarnya di negara ini, di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Grobogan itu sudah ada fasilitas dari pemerintah loh, untuk kita itu bisa bercerita, untuk kita itu bisa berkeluh kesah, untuk kita itu bisa menceritakan apa sih yang kita alami. Oh iya aku dibully, oh iya aku disakiti, oh iya aku dilarang, tapi nek di droni ditinggal ke pas lagi sayangnya ya saya nggak tanggung jawab kalau itu. Nah, di Kabupaten Grobogan itu ada yang namanya Dinas DP3 AKB dan juga Forum Persatuan Anak Kabupaten Grobogan. Dalam Forum Persatuan Anak ini sendiri itu fungsinya itu sebagai pelopor dan juga pelapor. Nah, mungkin teman-teman ini menjadi korban ya. Oh, bukan. Mungkin kalau teman-teman ini korban bullying, atau mungkin teman-teman ini melihat teman di sekitarnya menjadi korban, bisa banget diceritakan kepada dinas terkait. Dijamin rahasia teman-teman pasti terjaga, nggak mungkin bocor. Karena dari dinas ini nasional, waktunya sudah, dia mengingatkan, maaf nggak kedengeran, ya oke. Cukup sampai di sini. Sebentar. Jadi apabila teman-teman merasa menjadi merasa menjadi korban atau melihat teman-teman yang lain itu menjadi korban bullying, bisa banget untuk dilaporkan kepada Forum Persatuan Anak atau Dinas DP3. Seperti itu sih teman-teman, mungkin cukup ya, karena waktunya juga sudah mepet ini, sepertinya bukan-bukannya sudah lapar. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya Khalid atas penyampaian materi tadi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemirsa untuk menekan tombol emoji raise hand atau mengangkat tangan bagi yang bersedia menyampaikan tanggapannya atas materi yang disampaikan Kak Farid tadi. Sekali lagi,
saya persilahkan kepada pemirsa untuk menekan tombol emoji raise hand atau mengangkat tangan bagi yang bersedia menyampaikan tanggapannya atas sampaikan Kak Farid tadi. Oh ya, baik. Saya persilahkan untuk memberikan tanggapan atas materi yang disampaikan oleh Kak Farid tadi. Terima kasih atas moderator telah memberikan waktu untuk memberikan pemirsa memberikan tanggapan mengenai materi yang diberikan Kak Farid. Tadi saya ambil ingat sedikit tentang korban bullying yang merasa tidak nyaman itu baru disebut bullying ya. Menurut saya korban itu yang merasa nyaman maupun tidak nyaman itu menurut saya tetap dinamakan bullying karena tindakan bullying itu bisa dilakukan dengan teman sahabat atau teman sedekat mungkin walaupun tidak dibalas dengan rasa tidak nyaman atau langsung melaporkan ke pihak yang mengurus tentang bullying ini. Kalau teman yang sudah berlama berteman itu kan bisa disebut sahabat. Kalau dengan sahabat itu seperti ece-ecean, itu kan termasuk bullying menurut saya. Dan walaupun salah satu teman yang diejek tersebut tidak nyaman di hati, namun korban tersebut juga memberikan ejekan balik kepada teman yang awalnya mengejek. Jadi mereka malah saling membuli. Walaupun si korban tidak merasakan ketidaknyamanan maupun nyaman, itu tetap menurut saya itu dinamakan bullying. Terima kasih. Sekian pendapat saya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas tanggapan yang diberikan oleh Kak Alvina tadi. Selanjutnya, sebelum saya melanjutkan acara pada siang hari ini, dimohon untuk teman-teman untuk mengisi presensi. Sekretaris kelas dimohon untuk memberikan form absen di kolom chat yang tersedia. Sekali lagi, sebelum saya lanjutkan, teman-teman dimohon untuk mengisi presensi terlebih dahulu yang ada pada di kolom chat yang tersedia pada layar Anda. Baik, selanjutnya yaitu sesi ice breaking yang akan dipimpin oleh saya ulangi, sampai saatnya kita pada sesi ice breaking. Jika ada yang ingin memulai ice breaking ini, silakan bisa raise hand atau mengacungkan jari pada layar yang tersedia di layar Anda. Baik, Kak Yola dari 12 MPLB 3, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ice breaking kita pada siang hari ini adalah bernyanyi lagu Ayo Rukun yang setiap hari kita nyanyikan bersama saat apel pagi dan juga berhubungan dengan tema pembahasan kita yaitu anti perundungan. Untuk teman-teman semuanya bisa menyalakan mikrofon. Baik, terima kasih. Baik, untuk moderator bisa Kami pandu hitungan mundur. Baik, pada sesi lagu Arukun ini akan dibantu oleh moderator. Kak. Teman dan atas waktu yang diberikan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas spektakuler tadi dari 12 MPLB 3. Selanjutnya sampai pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu presentasi poster dari Kak Ariel. Kak Ariel, saya persilahkan tempat dan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, izin perkenalkan diri, saya Zakian Istihar dari kelas 12 TKP 1. Nah, udah. Jadi ini poster yang saya buat, yaitu Stop Bullying atau sama aja Stop Perundungan. Di sini di dalam poster ini saya mau ngasih 4 macam ciri-ciri bullying. Karin. Halo. Ini gimana caranya? Jadi di poster ini font saya beri kasih warna merah. Warna merah itu artinya kan berhenti. Terus dalam poster saya terdapat ada tulisan bullying doesn't make you cool, yang artinya bully tidak membuat kamu keren. Dan di poster saya terdapat juga ada tulisan hargai orang lain. Di sini juga saya mengasihkan ada cyberbullying. Cyberbullying itu bullying yang ada di media sosial. Lalu ada verbal bullying itu dari perkataan, social bullying itu circle ya. Jadi eh, ada sosial lain yang merundung anggota lain. Lalu physical bullying itu adalah bentuk bullying dalam fisik. Sekian penjelasan poster saya kasihkan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi poster tadi dari Kak Ariel. Selanjutnya, saya persilakan kepada audiens untuk menekan tombol raise hand bagi yang ingin bersedia memberikan tanggapannya. Sekali lagi, saya persilakan kepada audiens untuk menekan tombol raise hand bagi yang ingin memberikan tanggapannya.
Baik, Kak Holik Edi Saputra, saya persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Kolik Edi Saputra dari kelas 11 DKV 1 Putri. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Jody Ariel yang telah menyampaikan dan membuat poster anti perundungan tersebut. Menurut saya sendiri, desain poster tersebut sangat bagus, mulai dari elemen yang digunakan dan fontnya yang sudah sesuai dan cocok dengan poster tersebut. Menggunakan warna merah pun yang menciri khaskan dari stop atau tidak melakukan gerakan perundungan. Seandainya saya sendiri jalan-jalan ke perumahan dan melihat poster tersebut, saya pasti langsung tahu bahwa itu merupakan poster anti perundungan. Di poster tersebut juga sudah dijelaskan 4 macam perundungan, mulai dari cyberbullying, social bullying, verbal bullying, dan physical bullying. Jadi melihat pun langsung tahu. Jadi saya rate poster tersebut 10/10 ya teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Kak Holik. Selanjutnya, tiba saatnya kita sampai pada sesi refleksi diri. Saya persilahkan untuk menekan tombol emoji raise hand bagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesan terhadap acara siang hari ini. Sekali lagi, saya persilahkan untuk menekan tombol raise hand yang ingin menyampaikan kesan dan pesan terhadap acara siang hari ini. Baik, saya persilahkan untuk memberikan kesan dan pesan terhadap acara siang hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Dianti dari kelas 12 TKV 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesan dan pesan selama Zoom ini berlangsung. Kesan yang saya dapatkan itu menurut saya ini Zoom ini sangat seru dan membantu saya mengetahui macam-macam bullying dan juga bagaimana kita menanggapi bullying tersebut. Untuk Zoom kali ini sih menurut saya tidak ada kendala apapun karena sangat seru dan juga sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Sekian pesan dan pesan dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Kak Mania Kolik Edi Saputra karena telah memberi kesan pesan untuk hari ini. Sesi tadi ini pun menjadi akhir saya untuk memandu teman-teman semua dalam acara siang hari ini. Saya ulangi untuk absen, mohon untuk mengisi dan linknya sudah ada pada di chat yang di layar. Terima kasih. Saya Areta undur diri dan saya persilahkan Kak Radia untuk melanjutkan jalannya acara. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Areta selaku moderator yang telah memandu acara hari ini. Tibalah di akhir acara hari ini, semoga materi-materi yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan acara pada siang hari ini saya kembalikan kepada Bu Indra. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah lega ya, sudah bisa mempraktikkan diskusi secara daring untuk anti perundungan. Hari ini kelas 12 DKV 1, 12 MPLB 1, 12 MPLB 3 telah mengikuti diskusi dan kalian bisa menunjukkan bahwa siswa-siswi SMK Negeri 1 Purwodadi berhasil melaksanakan
akan diskusi secara daring anti perundungan. Nah, dari berbagai informasi dari narasumber yang pertama, dari narasumber yang kedua, diharapkan kalian juga mengikuti saran dari kedua narasumber untuk tidak melaksanakan sama sekali kegiatan yang menyinggung perundungan. Nah, jadi dalam materi Zoom ini, kalian, Bu Indra, harapkan semakin saling menghargai antar teman. Untuk materi di bab diskusi daring ini, sebenarnya ada kegiatan di materi bab anti perundungan. Dalam materi fiksi, telah Bu Indra jelaskan bahwa berbagai cara bisa kalian jadikan sebagai tempat ajang atau wadah untuk mengungkapkan perasaan kalian. Kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian melalui salah satunya karya sastra, yaitu cerpen. Jadi kalau menulis sebuah cerpen atau novel, nah kalian bisa mengacu pada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Masih ingat untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah karya sastra, cerpen khususnya? Siapa yang bisa? Iya, ada unsur intrinsik, unsur yang terdapat dalam karya sastra. Ekstrinsik, unsur yang berada di luar karya sastra itu. Nah, untuk unsur intrinsik, kalian bisa melihatnya di tema, amanat, tokoh, penokohan, latar atau setting, sudut pandang, kemudian gaya bahasa. Kalau untuk yang ekstrinsik, kalian bisa melihat gaya bahasa yang digunakan pengarangnya, kemudian pandangan politik, sosial, budaya, lingkungan yang mempengaruhi kehidupan pengarang, atau riwayat hidup dari penulis itu sendiri. Nah, itu unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kalian juga bisa mengungkapkan bagaimana kalian mencegah anti perundungan ini melalui poster. Nah, tentunya di kelas 11, tentunya di kelas 12 DKV 1, 12 MPLB 1, dan 12 MPLB 3 telah membuat poster anti perundungan. Dengan demikian, kegiatan diskusi daring kali ini bisa kita akhiri. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kalian bisa belajar dari segala hal, mengatur segala acara secara daring. Tepuk tangan untuk operator Mas Iqbal. Terima kasih untuk narasumber yang pertama Kak Budi Santosa. Kemudian terima kasih untuk Kak Denis yang tadi tidak jadi berdoa tapi ada kendala HP-nya dan masih berusaha on. Terima kasih, tepuk tangan buat Kak Denis. Terima kasih untuk Kak Farid yang menjadi narasumber kedua yang hebat. Terima kasih untuk Areta yang sudah menjadi moderator juga dan calon moderator terbaik di Indonesia. Terima kasih untuk pembawa acara. Oh ya, Mas Alex. Iya. Oh ya, Mas Vito. Wah, izin fotonya ganteng. Terima kasih untuk yang presenter poster. Tentunya poster-poster kalian bagus semuanya dan nanti akan Bu Indra pamerkan di galeri SMK ya mungkin ya. Nanti kita carikan tempat ya. Nah, kemudian terima kasih untuk Mas Kolik, penggemar Harry Potter. Kita satu server ya, Mas Kolik ya. Terima kasih juga untuk Mas Ariel yang mempresentasikan poster dan juga teman-teman semuanya dari kelas 12 MPLB 3 yang sudah membawakan ice breaking. Terima kasih. Mari kita tutup sambil mendengarkan lagu Ayo Rukun. Kalian bisa foto-foto dulu, foto dulu. Ayo operator. Bisa screenshot. Ayo pasang foto terbaik kalian. Ayo kita bisa anti perundungan begini, anti perundungan gini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak ketok. Satu ya. Oke. Lagi. Masih lagi?
12 MPLB 1 terlihat. 12 MPLB 3. Ya, yuk sambil kita dengarkan anti perundungan sambil gerak-gerak, sambil menyuarakan dan tidak hanya ada kata-kata saja dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Stop kekerasan, stop perundungan, dan juga 6 jenis perundungan yang lainnya. Nah, itu yuk kita dengarkan bersama-sama yuk. Audionya Nggak ada. Ayo, ayo, ayo rukun, berantas kekerasan dan perundungan. Aksi gotong royong sesama teman, tercipta sekolah yang menyenangkan. Berani menolak semua aksi kekerasan, lindungi teman dan berikan kenyamanan. Tak boleh membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Apalagi kalau menyakiti, laporkan jika kau temui. Stop kekerasan, stop perundungan, dan 6 jenis kekerasan di sekolah. Gurunya tenang, siswanya senang, tercipta iklim sekolah yang menyenangkan. Baik, terima kasih untuk partisipasi kalian. Semoga kegiatan hari ini benar bermanfaat di hari ini dan di kemudian hari. Bu Indra ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Bu Indra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.